Oke Mas Bro, dan kurang lebih seperti ini hasil akhir dari aquascape bonsai kali ini ya. Ini hari pertama setelah isi air dan masih keruh bro ya, nggak masalah. Nah, buat kalian tentunya bertanya-tanya dan penasaran apa maksud dari bacaan tip X yang ada di bonsainya gitu kan. Nah, jadi gini bro, akan saya kasih sedikit bocoran buat kalian bahwa aquascape ini akan saya persembahkan untuk salah satu grup band di Indonesia. Tentunya kalian udah bisa menebak ya. Yap, betul bro. Jadi aquascape ini akan saya persembahkan untuk grup band Tip X ya. Dan ini juga tadi sebetulnya kita juga pakai protokol kesehatan ya, cuman karena kita udah cuci tangan, udah dilepas semua, kalau nggak basah. Ya, eh, untuk penggantian air nih, eh, yang bagusnya untuk tank seukuran ini nih berapa hari, berapa lama dia harus diganti? Dan gimana sih caranya untuk kita mengganti airnya? Ya, jadi pada awal-awal setting ya, itu kalau saya biasanya kalau bisa tiap hari ganti gitu. Jadi Tiap hari ganti. iya. Tapi keseluruhan? Enggak, paling sekitar 60-70% gitu. Oh, jadi kita sisain sekitar Iya, 30% ya. itu untuk mematangkan air dulu gitu kan supaya airnya stabil gitu. Karena kan masih banyak kotoran juga masih ada di dalam sini. Jadi usahakan kalau masih awal-awal setting tuh kita sesering mungkin water change atau ganti air gitu. Nah, kecuali kalau usianya udah menginjak 2 sampai 3 minggu itu mungkin kualitas air udah mulai bagus nih, baru kita paling seminggu sekali ganti gitu. Iya, soalnya kan buat pemula seperti gue nih, gue perlu apa banyak masukan ya. Iya. Karena sebetulnya gini, sayang loh kita udah punya aquascape yang bagus, tapi kalau kita nggak tahu cara merawatnya dengan baik, terus ini satu lagi nih, kira-kira ini tumbuhannya bakal ini nggak sih? Dia karena ini kan tumbuhan hidup. Iya. Jadi gondrong nggak sih gitu, jadi lebat nggak sih? Jadi gemuk. Jadi gemuk malah ya. Tapi tergantung balik lagi ke tadi perawatan. Iya. Nah itu kalau seandainya kita ingin si tumbuhan ini semakin gemuk, semakin subur kan. Iya. Nah itu harus dipotong atau gimana? Karena kan jadi kurang keindahan. Sebetulnya kalau tanaman aquascape itu makin sering dipotong makin cepat pertumbuhannya. Oh iya iya iya. Jadi misalkan ini tanaman udah mulai running nih, ya kan. Terus nanti sama Om terus dipotong, di trimming gitu kan. Iya. Nah, selanjutnya akan lebih cepat lagi pertumbuhannya gitu. Oh. Sama seperti kita punya jenggot, gimana punya Gitu sih ya, semakin dipotong semakin gitu. cepet ya. Iya, sama kayak gitu. Bener. Seperti itu. Nah, Iya, itu bener. Ini juga model si akarnya nih bagus banget loh. Ini dia pemilihannya emang luar biasa. Jadi kayak gini ya, banyak ini kan art ya, seni. Jadi kalau seni membuat aquascape itu nggak gampang karena mungkin semua orang bisa bikin aquascape, tapi yang susah adalah bagaimana mencoba membuat tampilan yang enak dilihat, menarik gitu. Bisa sih, mungkin gue juga bisa main tempel-tempel gitu terus, wah kayaknya gampang, tapi nggak sesimpel itu gitu. Ini kelihatan kalau kita lihat detail gitu ya, wah ini punya istilahnya tuh rasa seni yang bagus juga nih. Ya, karena kan nggak gampang gitu, nggak gampang kecuali kalau memang kita nyontek dari orang, pokoknya kayak gitu itu bisa. Tapi kalau memang aquascape ini perlu rasa itu gitu, jadi orang melihatnya juga wah. Sama juga loh, kalau bilang ini kan nggak gampang.
Soalnya ini tempat udah bagus, terus kalau diisikannya nggak sesuai jadi aneh gitu kan. Iya. Coba diisikan mas gitu malah jadi aneh ya. Enggak ikan mas juga lah. Ikan-ikan yang cocok untuk aquascape lah. Yang ikan yang enggak, yang tipikal bukan ikan perusak gitu. Tapi sebetulnya ikan membantu nggak sih? Apa kan ini nanti ada lumutnya nggak sih gitu? Karena ikan kan suka beberapa Iya. ikan suka makan lumut gitu kan. Ya itu kembali lagi ke sesering apa kita ngasih makan ikan gitu. Kalau semakin sering kita ngasih makan ikan itu lama-lama dia akan ini jadi kurang aktif dalam membersihkan kotor-kotoran gitu. Oh, ini aquascape nih. Ini kan kaca ya. Aquascape ini kan kaca. Ini udah ada filternya. Kemungkinannya apa bakalan tumbuh lumut nggak sih di kacanya nih gitu, di kaca. Jadi dan gimana cara apa namanya biar kelihatannya bagus terus gitu. Soalnya kan ya kayak pemula kayak gue kan gue pinginnya ngeliatnya kan tampilannya bagus terus gitu. Sedangkan ini kan tumbuhan hidup, tanaman hidup, nanti ada ikannya juga ikan hidup. Nah itu kan otomatis ada bakteri, ada macam-macam kan gitu. Jadi yang paling utama adalah ini ya, water change tadi ya. Nah, penggantian air ya. Sesering apa kita mengganti air. Kemudian usahakan jauh dari paparan sinar matahari. Sinar matahari itu berpengaruh. Kadang-kadang kalau kita nyimpen akuarium di luar ruangan misalkan yang dimana ruangan tersebut terpapar cahaya matahari, itu juga faktor paling cepat lumut ya. menumbuhkan lumut di kaca gitu. Iya. Itu. Kemudian dari ini lampu juga. Lampu juga berpengaruh ya. Nah, biasanya idealnya gitu kan. Idealnya 6 sampai 8 jam per hari lampu penyinarannya. Gitu. Lebih bagus berarti siang ke malam berarti atau di mana? Kalau gue sih sebenarnya kalau malam-malam tuh ya lampunya gelap semua gitu. Mungkin bisa kapan aja, intinya 8 jam ya. Intinya tadi ya maksimal 8 jam. Iya. Soalnya kan kalau pas lampu digelapin kita lihat ikannya tuh keren banget soalnya. Kalau siang-siang kan apa pakai lampu juga akhirnya dia nambah sinar yang mungkin nantinya kan menambah lumut ya. Alga. Alga. Oke, terus satu lagi nih. Biasanya kita nih kalau penggantian airnya kan disarankan kan water change-nya kan kalau awal dari setting ini setiap hari. Iya. Nah, kalau buat orang-orang yang waktunya nggak sempet gitu, maksimal berapa hari sih gitu? Yang masih aman? Yang masih aman ya 3 hari lah, 3 hari. Maksimal 3 hari ya? 3 hari sekali ganti. Soalnya kayak gue kan kalau sering keluar kota terus pulangnya baru 2 hari kemudian ya kan sayang kan nanti udah banyak lumut gitu. Jadwalnya padat ya. Iya kan kalau itu kan jadi sayang gitu. Nah itu kan penting ya. Apalagi kan sekarang juga banyak bukan cuma ini loh, bukan cuma laki-laki aja yang suka aquascape. Sekarang banyak perempuan-perempuan, ibu-ibu, banyak yang ternyata tuh aquascape itu ya itu tadi bisa merelaksasi kita gitu loh. Itu yang penting gitu. Dan kalau aquascape itu masuk di semua kalangan sih kalau menurut saya. Iya. Bener. Karena kan kalau kita gini, jadi aquascape nih kalau mau mahal ya ada gitu. Mau bikin besar bisa. Nah kalau bikin yang simple minimalis jadi tergantung kebutuhan juga dan tergantung ruangan juga. Lalu kalau ruangannya cuma 3x2, terus aquascape-nya juga ukurannya besar gitu, jadi malah kelihatannya kurang bagus ya di ruangannya. Makanya menyesuaikan ruangan aja gitu. Oke. Oh iya, ini juga nih. Ini pasirnya pasir apa sih nih? Ini pasirnya kan beda nih, pasir di material ya. Kalau gua taunya kalau pasir di material gitu. Terus ya paling kalau ke pantai kan ada pasir di pantai. Ini pasir apa nih sebetulnya? Itu namanya Yamaya. Yamaya itu pasir apa sih sebetulnya? Pasir laut sih. Pasir laut.
kemungkinan pasir laut. Ya. Kalau saya untuk dari mana dia asal saya juga kurang tahu. Nggak bisa ditanya juga ya. Tahu namanya aja, Yamayasen namanya. Namanya Yamayasen, dan ini memang Yamayasen ini memang yang sering dipakai untuk aquascape ya. Ada pasir lain selain? Ada banyak. Banyak ya. Ada pasir Malang, Silika, pasir Bali, ada pokoknya tergantung ininya aja. Iya, tergantung selera ya, balik Selera, lagi. terus konsepnya tuh kira-kira pantasnya cocoknya pakai pasir apa gitu. Bener. Terus kalau batu nih, batu juga ini batunya kayaknya beda nih sama batu-batu biasa nih kayaknya nih. Ini apa karena disetting seperti ini, apa memang ini batu yang memang udah batu jadi atau gimana? Batunya juga khusus, itu namanya erangga. 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 Ya. Batu juga banyak macamnya. Ada batu lavarov, turli ada, terus batu pasir. Ya banyak pokoknya. Kalau ini erangga. Erangga tuh. Jadi sebetulnya kita kalau mau bikin aquascape banyak banget pilihannya. Itemnya Gitu. banyak. Itemnya banyak gitu. Mau yang seperti apa? Nah, satu nih. Kalau kita mau bikin aquascape, boleh nggak kita konsultasi dulu? Oh itu harus. Harus ya. Harus. Jadi kan sebetulnya gini, kalau ada nanti ada teman-teman yang mau berminat aquascape, dia nggak tahu sebetulnya gue pingin bikin aquascape tapi gue nggak tahu yang bagus tuh kayak apa. Karena kan banyak banget pemula di aquascape yang mereka juga nggak tahu bahan dasarnya apa, tumbuhannya apa, terus istilahnya ini kan aquascape ini kan juga apa ya, membuat orang pokoknya gini, konsep aquascape-nya itu kan juga jelas gitu ya. Ada kayak gue pernah lihat tuh, jadi kayak ada di apa ya, di hutan gitu. Kayak hutan ada jalannya, terus ada macam-macam deh, keren-keren. Nah, itu kan kita cuma bisa mengimajinasi doang ya karena pemula kan. Nah, boleh dong konsultasi berarti ya. Kalau itu harus konsultasi karena Harus konsultasi, apa? ya? Itu terkait dengan kos Om. Iya, benar. Betul. Yang paling berat buat pemula kan kos ya. Jadi ketika kita bikin aquascape nih, ya kan, kalau tanpa kita tahu langkah apa yang harus kita lakukan dulu nih, beli apa, itu dari sekian banyak uang yang kita keluarkan ternyata belum jadi apa-apa. Itu pentingnya gitu. Jadi lebih baik sharing dulu, konsultasi sama yang lebih bisa dalam bidang aquascape itu gitu. Yeah. Perlu, penting. Karena kan banyak banget orang juga pingin terus ketemu sama mereka, ada yang beli jadi, bisa beli jadi. Jadi memang ada beberapa toko-toko yang menjual paketan yang sudah jadi aquascape. Ada banyak. Kalau di apa namanya? Saya. Toko apa namanya tokonya? Haidar Aquatic. Haidar Aquatic itu menyediakan apa aja, mulai dari apa dari konsultasi, terus ada apa aja? Ya paling bahan-bahan ada pasir, batu, akar, kemudian aksesoris juga ada gitu. Dan mungkin nanti ada ikan juga gitu. Oh, berarti di Haidar Aquatic nih nextnya semuanya bakal ada. Ya, insya Allah. Doain aja Om. Siap. Jadi kalau memang berminat untuk bikin aquascape, bisa konsultasi dulu nih ke ownernya. Terus kita pengen tahu apa aja sih kebutuhannya. Betul. Gitu. Terus konsepnya pengen yang kayak apa. Itu yang penting soalnya. Karena kan setiap orang punya selera yang beda-beda gitu. Betul. Nah, itu mungkin langkah-langkah yang memang harus kita lakukan untuk membuat aquascape gitu. Tapi bisa nggak sih kalau aquascape tuh umpamanya kayak di rumah nih gitu, terus kita punya ruangan, kita mau bikin ruangan yang di sini sampai bentuk tempatnya, akuariumnya kan nggak harus akuarium yang gini ya, maksudnya kita pengen yang konsepnya bagus gitu. Jadi kayak ada beberapa akuarium besar tuh, akuarium besar yang sempat lihat tuh kayak di bawahnya kayak ada filtrasinya tuh kayak filter gede-gede gitu tuh, karena akuariumnya gede juga, itu bisa juga. Bisa. Haidar bisa ya? Bisa. Pokoknya tergantung kebutuhan aja lah gitu. Settingan berapa aja kita
Bisa. Oke, terus tempatnya di mana nih Haidar Aquatic nih? Ini harus ya, soalnya jadi kalau nanti teman-teman udah lihat obrolan kita, nih kan pengen tahu boleh nggak datang langsung ke galerinya gitu kan? Mau lihat dulu, konsultasi dulu. Iya. Gitu. Jadi alamat saya, toko saya di Jalan Haji Ahmad, RT 03 RW 07, Jatiluhur, Jati Asih. Buat kalian yang kepengen belanja atau sekedar sharing-sharing tentang aquascape, boleh banget, silakan langsung ke toko aja bro. Nah tuh kan ditantangin tuh. Jadi kalau emang datang cuman pingin konsultasi, tetap dilayani karena dari situ ya awal, karena kalau menurut gue gini loh, di awal kita konsultasi ini akhirnya itu yang dijelasin itu mungkin bisa membuat kita jadi ngerti dan jadi makin kepingin untuk bikin aquascape. Iya. Gitu. Karena ada beberapa yang memang mungkin orang malu kan buat nanya gitu. Malu buat nanya gimana sih caranya, modalnya cuma segini, duit gue ada segini gitu. Bisa nggak bikin aquascape yang kayak gini? Nah langsung aja. Iya. Sama Mas Tofur nih langsung ditanyain, kalau budget saya segini kira-kira bisa nggak bikin yang kayak begini gitu. Pokoknya diakalin sesuai budget kalian. Wah, kalau ini nggak main-main, bisa gitu ya kan, Harga terjangkau pokoknya. nah tuh buat teman-teman semua sekali lagi yang mau dan pingin tahu tentang aquascape dan pingin punya aquascape, langsung tadi nanti di sini ada nomor teleponnya ya, nomor teleponnya ya, biar semua teman-teman langsung nelfon aja. Ya, ini terima kasih banget ya. Ya. Udah kalau ini keren nih. Menang-menangan dari saya. Dikasih hadiah loh. Ya intinya kita kan mau main silaturahmi gitu om. Iya. Karena kebetulan hobinya sama, masih di jalur ikan. Masih di jalur ikan juga. Main air bro. Jangan-jangan ntar abis ini gue malah keracunan aquascape. Kan dari tadi ngeliatin aja, asik juga ternyata aquascape ya. Gitu. Iya, gini, kalau kita ingin tahu pokoknya teman-teman di Instagramnya apa? Ya, jadi Instagram saya jangan lupa bro, follow di @haidar_aquadesign. Haidar Aquadesign. Terus kalau di Facebook ada Facebook juga? Facebook ada, Facebook sama Haidar Aquadesign, ada dua kalau Facebook. Haidar Aquadesign sama Tofur Ahmad bro. Sama Tofur Ahmad, Tofur Ahmad nih ini apa namanya udah bukan cuma sebulan 2 bulan. Masa udah berapa lama sih bro itu bikin aquascape? Udah mulai terjun ke aquascape ini udah berapa lama? Hampir 5 tahun. Tuh. Hampir 5 tahun ya. Hampir 5 tahun, nggak main-main loh. Gila, ini berarti jam terbangnya udah nggak usah diraguin lagi, ya kan? Pokoknya langsung datang aja. Pemula saya juga. Pemula, tapi udah mau 5 tahun men. Nah, YouTube-nya. Nah, kalau di YouTube-nya ini, gue yakin kalau lu nonton, ini karena kayaknya sih biasanya kalau pembuat aquascape ini dia pasti ngasih tahu loh apa aja sih sebetulnya ada berarti ya di YouTube-nya ya. Ada pasti. Tekniknya, cara-caranya, tipsnya seperti apa. Nah, tuh YouTube-nya apa, bro? Tofur Ahmad. Ya. Subscribe bro. Di subscribe, ditonton. Jangan cuma pas part ini aja, di bawah-bawahnya juga banyak tuh cerita tentang aquascape dan juga sempat gue lihat juga ada beberapa hasil dari Bro Tofur ini yang ditampilin di situ. Banyak, videonya udah banyak. Lumayan banyak banget. Jadi sekali lagi terima kasih ya, Bro. Bang. Ini mudah-mudahan gue bisa ngerawat ini dengan baik. Ya kan, karena ini jadi tantangan loh, jadi yang berat. terpenting itu perawatan. Pokoknya. Ya kan itu terkait dengan jangka panjang bang. Iya. Itu. Ya mudah-mudahan ini bisa nanti bisa dirawat dengan baik. Dan buat teman-teman juga yang udah nggak tahan, pingin punya aquascape, jangan lupa hubungin ya.
Pak Rahmat. Pokoknya ini ada bakalan di kita Facebook. update terus bro. Kemungkinan nanti kita main lagi ke sini update perkembangannya seperti apa gitu. Siap, bro. Jadi makin punya beban nih, tapi beban yang menyenangkan, ya kan? Oke, terima kasih sekali lagi ya bro ya. Mudah-mudahan ini bisa kedepannya bisa makin keren dan makin. Pokoknya saya bantu rawat juga lah bang nanti. Kalau Siap. suatu saat nanti kita main lagi, saya bantu rawat ya supaya bisa jadi pemandangan terus ya gitu. Iya dong, jangan jadi hutan, jadi lumut. Oke bro, jadi semua udah kita setting di sini dan udah ngobrol juga sama Bang Tres ya. Udah dikulik semua nih. Semua dan mungkin sekian lah dari kita ya. Buat kalian yang mau pesan aquascape atau belanja bahan-bahan kemudian atau ada yang sekedar ingin bertanya-tanya aja tentang aquascape, boleh banget, silahkan bisa hubungi nomor saya di deskripsi atau bisa juga tulis komentar di video ini bro. Oke Bang Tres, terima kasih banyak udah ditemenin ngobrol ya. Semoga hasil memuaskan buat kalian. Terus update video-video dari channel saya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video dari channel saya bro. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.